Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hadis yang berikutnya daripada Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-38 dari 40 daripada An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua barokah, karena tidak adalah rasa syukur kecuali Allah datangkan bakal kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan istiqomah, dan diberikan jalan yang mudah untuk mencapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu salawat serta salam pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kepada kita rahmat, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-haditsus samin was salasun. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la'atiyannah wala in ista'adani la'u'adannah. Rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala, bersabda daripada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis daripada qudsi. Berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man 'adali waliyan, barang siapa mengadakan permusuhan kepada daripada walinya Allah, faqad, maka sungguh dia sudah membentangkan permusuhan denganku, membentangkan peperangan denganku, mengadakan membentangkan peperangan kepadaku. Jadi apa yang dimaksud daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa memusuhi kepada walinya Allah, bahwasanya dia itu sungguh sudah membentangkan, menantang perang sama Allah, menantang perang sama Allah. Siapa mereka walinya Allah? Apakah mereka yang bisa melipat bumi? Apakah mereka yang bisa terbang? Bukan. Wali-walinya Allah itu adalah ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat daripada wali-walinya Allah. Yang pertama, walinya Allah itu sudah pasti alim. Dia alim. Alim itu
dia tahu ilmu. Dia tahu ilmu. Secara zahir walinya Allah, secara zahir dia itu syariatnya dijalankan dengan baik dan benar, tidak keluar dari syariat. Secara batin dia apa yang dia kerjakan itu ada cahaya hakikat di dalam dirinya, ada senantiasa cahaya hakikat di dalam dirinya. Karena adapun seorang wali tidak mungkin dia bodoh, tidak mungkin dia bodoh, sehingga dikatakan mattakhadallahu min waliyyi jahil walau ittakhadahu la'allamahu wa la yakunu illa amilan bi ilmihi. Tidaklah Allah itu menjadikan seseorang yang wali itu orang bodoh. Yang tadinya dia bodoh dijadikan oleh Allah dia pinter, dan tidaklah dia itu mengamalkan daripadanya kecuali dia itu amilan, dan dia itu mengamalkan daripada ilmunya bi ilmi, mengamalkan dengan ilmunya. Oh, wali nggak sholat, oh, berarti bukan kriteria wali, bukan kriteria wali. Nah, kalau sudah kita temuin orang-orang yang demikian, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menggunjingnya, membicarakan aibnya, kita menyalahkannya, tidak takdim kepadanya. Kalau sudah kita kayak begitu, kita sudah siap-siap, sudah harus musuh dengan Allah, musuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad adantuhu biharbi. Jadi Allah akan memusuhi, menyiapkan peperangan kepadanya. Kita udah nentang perang kepadanya. Maka kalau wali itu bukan tanpa dosa. Jadi kalau sudah wali itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dirinya tidak ada sedikit pun keraguan, kekhawatiran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di dalam dirinya wali-walinya Allah itu la khaufun, tidak ada sedikit pun ketakutan. Tidak ada ketakutan, kekhawatirannya. Dia tidak dapat nama besar, dia tidak mikirin. Tidak mungkin mendapatkan kekayaan, dia tidak mikirin. Dia sudah walinya Allah itu selalu terhibur dirinya untuk mengingat Allah. Dalam taat senang dia. Itu walinya Allah. Senang. Dalam taat itu senang. Dalam taat kepada Allah senang. Bukan hanya mendapatkan rezeki uang yang banyak terus senang, tetapi saat dia taat, farihan, dia senang dia. Itu walinya Allah. Jadi taat dan taat. Karena Allah sudah menjaganya. Allah memberikan penjagaan. Nah, kalau kita udah ketemu dengan mereka dan syarat-syaratnya yang disebutkan tadi, itu jangan sekali-kali kita mengadakan permusuhan, membencinya. Jangan sekali-kali kita. Kita kalau membenci yang demikian berarti kita bermusuhan dengan Allah. Nantang perang kita sama Allah. Nantang perang sama Allah. Jadi bukan berarti walinya Allah tapi tidak menjalankan ibadah. Wah, bukan. Itu bukan wali, tapi sesat. Jadi walinya Allah kalau sudah memenuhi kriteria tersebut, tidak ada waktu kecuali untuk zikir kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang membuat dia senang kecuali ibadah dan taat, tidak keluar dari syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau bedanya dengan Nabi itu maksum. Kalau Nabi itu maksum. Maksum itu terbebas daripada dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ilayya mimma aftaratu
alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang yang mendekatkan ilayya kepadaku daripada seorang hamba bisai'in kepada sesuatu ahabba, maka dia itu dengan cinta ilayya, mencintainya kepadanya, mimma aftaradtu alaihi wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah Allah itu menyukai daripada seorang hamba yang mendekatkan kepadaku mimma aftaradtu, sehingga dia itu tidak ada sesuatu amalan daripada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba mimma aftaradtu, sehingga dia itu menjalankan kewajiban yang wajib, yang fardu alaihi, kepadanya. Jadi kita menjalankan itu, ibadah ini kita jalankan wajib dulu sebelum kita yang sunnah. Oh, kenapa kok tidak sholat duha? Saya masih banyak kodoan, tidak sholat duha subuh. Kenapa kok belum sholat sunnah rawatib? Saya masih belum banyak kodoan, saya banyak tinggalkan. Kenapa kok ada sedekah? Kok mengutamakan? Kok infak kok enggak? Kok sedekah enggak? Masih banyak yang kewajiban. Contohnya kita masih banyak harus bayar utang. Allah mencintai yang demikian dibandingkan kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tapi fardu kita tinggalkan. Dan Allah mencintai kepada seorang hamba dia melakukan ibadah yang mendahulukan yang fardu dibandingkan dengan yang sunnah. Fardu dulu kita kerjain, fardu kita selesaikan dulu utang, baru kita berinfak, bersedekah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita menjalankan yang sunnah tapi fardunya kita tinggalkan. Itu kita tinggalkan. Kita puasa Ramadan, kita bayar zakat. Nah, kita tidak puasa Ramadan tapi kita puasa Senin Kemis. Ya, itu yang dimaksud. Jadi Ramadan dulu baru kita puasa sunnah. Zakat dulu baru kita berurusan sama sedekah, infak dan lain sebagainya. Jadi seorang hamba yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan yang demikian itu yang kita kerjain mendahulukan daripadanya kepada sesuatu yang wajib, yang fardu daripada ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, yang penekanan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mencintai kepadanya. Bagaimana kalau kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, minta apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja. Kadang kita kan minta kepada Allah meliputi daripada bermacam-macam. Kadang Allah itu memintanya kita kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan aku mobil. Itu kita tidak diberikan saat ini oleh Allah, tetapi kita diberikan besok dengan mobil yang di atas permintaan kita. Oh ya Allah, saya minta daripada motor, tapi tidak diberikan oleh Allah saat itu.
tapi kita diberikan keselamatan. Kita diberikan keselamatan oleh Allah. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang Allah boleh berikan kepada kita. Jadi orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlakuan-perlakuan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena dia memulakan daripada yang wajib dibandingkan yang sunnah, dibandingkan daripada yang sunnah. Jadi Allah kalau sudah mencintainya sehingga dilanjutkan daripada hadis tersebut, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlatul lati yamshi biha. Sehingga kalau Allah, maka ketika ahbab tu mencintainya daripada seseorang, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sam'ahul ladzi yasma'u bihi, Allah itu akan memberikan daripada penglihatannya, daripada pandangan daripada pendengarannya dijaga oleh Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan Allah juga akan memberikan pandangan-pandangan dari pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah, dari pandangan-pandangan yang tidak baik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga dari pendengaran yang tidak baik, diselamatkan oleh Allah, dijaga pandangan-pandangan dari pandangan yang tidak baik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan-pandangan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia itu mendengarkan sesuatu yang enggak patut, itu dilindungi oleh Allah, dijaga. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan juga daripada tangan-tangan yang tidak diridhoi Allah menjaganya. Dari tangan yang tidak diridhoi oleh Allah, Allah menjaganya. Allah menjaga tangannya daripada yang tidak diridhoi olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warijlahul lati yamshi biha, dan tidaklah dia itu menjalankan kakinya, kecuali kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Artinya Allah itu menjaga daripada kaki itu berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Allah menjaga yang demikian kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'tiyannah, dan apabila sa'alani memintalah kepadaku, la'tiyannah, Allah akan memberikan semuanya apa yang diminta. Wala in ista'adani la'u'idannah, dan Allah akan memberikan kepadanya seorang hamba tersebut apa yang dimintanya, apa yang kita minta pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah semuanya daripada doa-doa. Apa yang kita doa minta kepada Allah, Allah akan memberikan kabul, memberikan hajat kita. Apa yang kita minta kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan karena kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta bukan berarti saat ini tidak diberikan daripadanya, kecuali Allah memberikan hikmah di belakang hari. Oh, kita itu nggak bisa kita berangkat sekarang, Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Kalau kamu berangkat, Allah kasih kecelakaan karena tidak dijaga oleh Allah. Tapi kalau dijaga oleh Allah, dia itu pandangannya, pendengarannya, tangannya. Setelah dia itu melakukan satu kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita melakukan kesalahan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Itu dikasih waktu 6 jam. Malaikat Raqib Atid itu untuk mencatat kita punya pekerjaan yang salah tersebut. Diberikan kesempatan untuk taubat. Diberikan kesempatan untuk taubat. Diberikan kesempatan untuk taubat. Setelah kita bersalah, bertobat kita kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala taubat supaya kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau sudah Allah mencintai kepada kita, tidaklah kita melakukan satu pekerjaan-pekerjaan kecuali yang memang sudah disyariatkan oleh agama. Yang sudah dikeluarkan oleh agama, yang disyariatkan oleh agama. Jangan kita terus menganggap, oh saya ini walinya Allah, saya nggak perlu sholat, saya sudah sampai derajat hakikat, marifat, tariqat. Nah, syariatnya cakep, tidak keluar dari syariat, cahaya hakikatnya itu keluar, muncul dalam hatinya, muncul daripada kegiatan setiap hari-harinya. Terjaga terus, tangannya terjaga, telinganya terjaga, lisannya terjaga, matanya terjaga, kakinya terjaga. Maka kalau sudah syariatnya cakep, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi daripada larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mencintai kepadanya. Apa yang kita minta Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan, enggak ada pembatas. Nah, yang disebutkan kembali tadi, apabila kita ketemu dengan orang yang demikian, dia syariatnya bagus, dia jalankan ibadahnya bagus, bukan untuk kepentingan dia saja, tetapi untuk kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub ilallah. Jangan sekali-kali kita membenci kepada yang demikian. Karena kita membenci yang demikian berarti kita udah membantangkan permintaan mengantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Al-haditsus tasi' was-salasun an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukarihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana zarawna wa annana asrafna alalladhu asrafna wa dhub alaina taubah wa ztulana laurati wasairin au jiratin au subah wujudal mannan sabi minna nadha bi kulli suli sallallahu
Nabi wa ali wa sahbi aidad tasi subi alhamdulillahi bidwadi wa tanai amdan kasih andai mahabbatin nasai wallahu bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb